Feng Liu. Penelitian tidak mengenali karakter kecil seperti Feng Liu. Ia memikirkannya sejenak, tetapi tidak dapat mengingat namanya. Ia mendengus dan berkata, ini Gunung Golden Court, Paviliun Langit Jahat. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jika Anda tertangkap oleh murid-murid Paviliun Langit Jahat, Anda harus menanggung akibatnya. Feng Liu membungkuk dan berkata, guru saya adalah Feng Qinghe, guru cabang Zhenchang. Saya sudah bertemu Anda beberapa kali, senior. Kamu adalah murid Feng Qinghe? Itu benar. Cabang Zhenchang adalah salah satu dari 10 sekte besar. Wajar saja jika mereka berhubungan baik dengan sekte kejelasan ketika mencapai puncaknya. Penelitian mendarat dan menatap Feng Liu sambil berkata, mengapa kamu mencariku? Feng Liu hendak berpidato panjang lebar ketika penelitian berkata dengan suara berat, langsung saja ke intinya. Waktu saya sangat berharga. Feng Liu terkejut. Awalnya, ia ingin berbicara dari sudut pandang jalan mulia dan menceritakan bagaimana Yu Zhenghai memusnahkan sekte kejelasan. Lagi pula, Yu Zhenghai adalah murid Paviliun Langit Jahat. Penelitian berada di wilayah musuh. Namun, ia tidak menyangka penelitian tidak akan memberinya kesempatan. Kakek tua, aliansi pemusnahan iblis jalan mulia telah dibentuk. Paviliun Langit Jahat akan hancur cepat atau lambat. Wus! Penelitian tiba-tiba melemparkan botol labu di tangannya. Botol labu itu berkilau keemasan. Feng Liu menangkisnya dengan tangannya. Bam! Ia mundur 3 langkah sebelum akhirnya bisa berdiri tegak. Kau belum kehilangan sedikit pun kekuatanmu, senior. Kultivasimu memang sedang pulih. Sayangnya, luka dalammu parah, kata Feng Liu. Jantung penelitian berdebar kencang. Ia tak menyangka murid Feng Qinghe memiliki basis kultivasi sedalam itu. Karena itu, ia berkata tanpa berkedip, apakah kau mencariku untuk memisahkanku dari Paviliun Langit Jahat? Jalan iblis merajalela. Setiap orang berhak menghukum mereka. Yu Zhenghai telah menimbulkan kekacauan di 9 provinsi. Rakyat tidak punya cara untuk mencari nafkah. Kakek tua. Tutup mulutmu. Suara penelitian terdengar dalam. Baiklah. Kalau begitu, kumohon penuhi janjimu, kakek. Kakek, kau tidak lupa bahwa guruku membantumu meninggalkan sekte kejelasan, kan? Tanya Feng Liu. Penelitian tetap diam. Feng Liu membungkuk dan berkata, sejujurnya, Feng Ping adalah adikku. Dia bertemu dengan penjahat tua Ji di Provinsi Liang dan kehilangan basis kultivasinya. Sekarang dia lumpuh. Aku tidak meminta banyak. Pilih salah satu dari 9 murid Paviliun Langit Jahat dan lumpuhkan dia. Setelah itu, kau akan dibebaskan dari tanggung jawab oleh guruku. Bagaimana menurutmu? Apa hubungan antara aku dan Feng Qinghe dengan Paviliun Langit Jahat? Kau akan menyangkalnya, senior? Tanya Feng Liu. Ia khawatir penelitian akan menyangkalnya setelah ia bergabung dengan jalan iblis. Namun, bagaimanapun, penelitian berasal dari sekte kejelasan. Dia pernah menjadi elit terhebat. Bukan gayanya untuk tidak membayar hutang. Ketika dia diselamatkan oleh Pangeran keempat, dia tidak ragu untuk menjaga perbatasan selama bertahun-tahun untuk membayar utangnya. Junior tidak punya hak untuk bicara denganku. Bawa aku ke Feng Qinghe, kata penelitian. Tentu, kakek tua, ke sini. Keduanya melangkah ke udara dan terbang menuju tenggara. Di bawah naungan malam. Keduanya berbincang sambil terbang. Feng Liu bertanya, senior, dengan identitas dan statusmu, kau bisa saja memilih salah satu dari 7 sekte besar. Pangkat terendah yang bisa kau pilih adalah seorang tetua. Kenapa kau bersikeras bergabung dengan Paviliun Langit Jahat? Saya bersedia. Meskipun basis kultivasi penjahat tua Ji mengerikan, dia tidak mampu menahan kehendak surga. Lagi pula, dia tidak cocok untuk memotong teratai di usianya ini, kata Feng Liu. Kau juga tahu tentang pemisahan teratai? Penelitian meliriknya. Metode memotong teratai telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Semua orang tahu tentang itu, jawab Feng Liu. Penelitian mencibir dan berkata, kalau aku jadi kamu, aku akan sembunyi dan mempelajari metode pemisahan terataiku. Saat aku mencapai tahap 9 daun, bukankah akan mudah untuk memusnahkan Paviliun Langit Jahat?
Waktu tak menunggu siapapun. Tahap 9 daun terlalu lama. Paviliun Langit Jahat punya banyak harta dan metode kultivasi. Sekte mana yang tak menginginkannya? Perkataan Panlitian tepat sasaran. Kekuatan pendorong di balik segalanya tidak lain hanyalah keuntungan. Tidak ada yang namanya iblis dan orang benar. Jika mereka hanya ingin membunuh penjahat tua Ji, 10 sekte besar pasti sudah menunggu dengan sabar selama 1 dekade. Mengapa mereka harus bertarung sampai mati dengan Paviliun Langit Jahat? Akar dari semua perselisihan dan konflik di dunia tidak lebih dari kata manfaat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjadi yang pertama menang. Feng Liu tiba-tiba berhenti. Ia melayang di udara dan berkata, "Senior tua. Kenapa kamu tidak bergabung dengan cabang Zhenchang? Guruku bilang kalau kamu bergabung, posisi ketua tetua akan jadi milikmu," kata Feng Liu. Panlitian tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Ia berkata, "Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan?" "Saya tidak mengerti." "Kau akan mengerti begitu kau bertemu Feng Qinghe," kata Panlitian. "Saya khawatir Anda tidak akan bisa bertemu tuanku." Wus, 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 wus. Lebih dari 100 petani muncul di sekitar hutan dan di udara. Beberapa dari mereka bersenjatakan busur dan anak panah, sementara yang lainnya melayang di udara. Jebakan, Panlitian sedikit mengernyit. Panlitian tidak menyangka Feng Liu dari cabang Zhenchang begitu hina. Feng Liu mundur di udara dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak punya pilihan. Aku ingin membujukmu untuk kembali. Karena kau tidak mau kembali, maka kau akan dikubur di sini." Panlitian memegang labu anggur di tangannya. Itu terjatuh. Akibatnya, dia dikepung orang banyak. Orang tua ini mengira Feng Qinghe bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi siapa sangka? Panlitian mengangkat labu anggur di tangannya dan menuangkan anggur ke mulutnya. Gul, gul, ia menuangkan semua anggur ke mulutnya. Bagian depan pakaiannya juga basah oleh tumpahan anggur. Feng Liu berkata, "Tidak ada moralitas yang perlu dibicarakan tentang jalan iblis. Junior ini sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, kau tidak lagi dalam kondisi primamu. Jika kau menyerah sekarang, kau mungkin bisa membiarkan mayatmu tetap utuh." Panlitian dengan santai melemparkan labu anggur ke samping. Labu anggur berubah menjadi labu emas dan berputar di sekelilingnya. "Kau benar, aku terluka parah, dan aku tidak lagi dalam kondisi prima. Meski begitu," suaranya berat dan memekakkan telinga, "aku bukan orang yang bisa kau hina." Ledakan. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan melesat ke udara bagai anak panah yang ditembakkan. Panlitian menyerang tanpa ragu. Labu di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Labu itu mengembang dan berputar di sekelilingnya. Bam, bam. Lebih dari selusin petani tersambar labu emas. Mereka terhuyung mundur dan memuntahkan seteguk darah. Puncak langit dan bumi yang mabuk. "Bagaimana menurutmu tentang jurusku ini?" Feng Liu berteriak, "Basis kultivasi yang bagus. Busur dan anak panah." Beberapa pemanah di kejauhan menembakkan panah energi ke Panlitian. Jejak meteor langsung muncul di udara. Sus, sus, sus. Panlitian melemparkan labu emas itu lagi dan tenggelam. Bam, bam, bam. Labu itu mengelilinginya dan menangkis semua panah energi. "Lanjutkan," perintah Feng Liu. Bangsa mabuk. Saat ia tenggelam, Panlitian tiba-tiba terbang mendatar ke arahnya. Ia meninggalkan jangkauan panah energi secepat kilat. Labunya melesat ke arah 2 kultivator di dekatnya. Boom! Ledakan. Kedua kultivator itu terhuyung mundur. Saat mereka terbang, avatar Ten Worlds hanya bersinar sesaat sebelum menghilang. Panlitian tertawa dan berkata, "Aku tidak pandai minum. Kalau hanya ini yang dimiliki Feng Qinghe, aku khawatir kau akan kecewa." Ini baru permulaan. Feng Liu melambaikan tangannya. 10 kultivator jalur pedang menusuk Panlitian dari segala arah. Panlitian yang berada di tengah merasakan tekanan dari segala arah. Ia menekan amarah yang terpendam di dadanya dan mengendalikan luka lamanya.
Ia berkata dengan suara berat, "Drunken Battlefield." Wuss! Dia tenggelam ketika mengatakan hal itu. Dia mendarat di tanah seperti batu besar. Boom! Kakinya mendarat di tanah. Setelah menghindari serangan itu, dia melemparkan labu emas itu keluar. Bam! 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 Labu emas itu mencapai kecepatan puncaknya. Ia membentuk lingkaran emas di udara. 12 pembudidaya mundur pada saat yang sama. Dia sangat kuat. Bukankah dia terluka? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yang lainnya mundur ke udara dan menatap Pan Litian dengan kaget. Ini berarti rencana aliansi pemusnahan iblis benar. Bagaimanapun, dia harus mati. Feng Liu berkata lagi, "Pemanah, jangan berhenti." Suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, puluhan panah energi ditembakkan ke arah Pan Litian. Tatapan Pan Litian jatuh pada Feng Liu. Ia melepaskan energinya. Bam! 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 Panah energi menghilang. Pan Litian terbang menuju Feng Liu. "Kakak tertua, mundurlah." Para petani di sekitar menyatukan kedua telapak tangan mereka pada saat yang sama dan meluncurkan segel naskah. Seketika langit dipenuhi dengan segel kata. Pan Litian tak punya pilihan selain menyerah. Ia kembali menekan ke bawah. Ia mendongak. Segel energi ekspansif aliran Konfusianisme. Segel energi ekspansif dari aliran Konfusianisme merupakan salah satu jenis energi ekspansif. Namun, segel ini membentuk segel dengan ki yang menyerupai tulisan. Pada dasarnya sama dengan segel Tao, tetapi stempel Tao menggunakan tinta untuk menggambarnya. Segel-segel naskah menari-nari di udara. Mereka membentuk satu kesatuan dan melesat ke arah Pan Litian. Dentang! Labu emas terbang di depannya dan berputar cepat. Rune-rune itu terus menyerang, dan semuanya mengenai labu itu. Bang! 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 Suara-suara yang terus-menerus bergema di udara. Ada juga riak-riak dari energi yang saling bersilangan. Mereka mengguncang lengan Pan Litian hingga mati rasa. Pada saat inilah, Feng Liu terbang sambil memegang pedang di tangan. Pada saat yang sama, avatar 6 daun muncul di sekitar Feng Liu. Berdengung. Kekuatan pedang yang luar biasa. Pedang Feng Liu diselimuti oleh embusan besar gangki, membuatnya tampak seperti pedang panjang keemasan yang berkilauan. Saat melayang, pedang itu bergesekan dengan udara, membentuk garis lurus yang tampak seperti ujung peluru. Pan Litian melambaikan tangannya, dan labu botol itu bergerak ke atas. Dia menempelkan kedua telapak tangannya. Bang! Dia menangkap pedang panjang itu di antara kedua telapak tangannya. Retakan! Pan Litian terdorong mundur oleh kekuatan dahsyat itu.